Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Haji. Saya di sini akan mempresentasikan muda-mudi atau masalah remaja, mengatasi kondisi patah hati dan sukar untuk mencintai orang lain. Di sini kita mulai dari presentasi patah hati. Patah hati hampir setiap insan manusia selalu merasakan hal yang dinamakan patah hati. Patah hati disebabkan oleh ditinggalnya pasangan atau ditinggalnya oleh individu lain. Ya, seperti itu. Patah hati umumnya dialami oleh sosok remaja berumur sekitar 15 sampai 25 tahun. Hal ini sangatlah lumrah dikarenakan di dalam fase-fase remaja yaitu ada fase-fase pubertas. Di masa pubertas ini semua remaja pasti mengalami cinta dan yang namanya patah hati. Perilaku patah hati biasanya melakukan hal patah hati dikarenakan adanya ketidakcocokan atau keterpaksaan satu sama lain. Dampak dari patah hati sangatlah bermacam-macam, dari dampak yang ringan sampai dampak yang besar. Dampak yang ringan ini cukup bisa ditoleransi seperti menyendiri atau galau atau mungkin sampai melampiaskan hal-hal yang buruk. Dampak yang buruk ini sangat tidak baik untuk kita contoh. Di sini orang-orang remaja banyak yang menyalahgunakan patah hati atau berlarut-larut dalam patah hati. Setiap remaja pastinya juga mengalami hal yang lumrah. Hal yang tidak lumrah adalah remaja patah hati lalu mengonsumsi narkoba, minum minuman keras, bahkan menghilangkan nyawanya sendiri. Hal seperti itulah yang tidak bisa dimaklumi. Di sini selanjutnya penanganan patah hati. Banyak sekali penanganan patah hati. Patah hati tidak perlu untuk disesali. Patah hati sendiri bisa ditangani dengan cara bercerita pada teman, lalu meminta solusi pada teman, menanyakan hal ini, hal itu kepada teman, dan tidak berlarut-larut seperti orang kesedihan. Patah hati sendiri juga tidak baik jika berlarut-larut, apalagi sampai melampiaskan patah hati ke hal-hal yang negatif, minum minuman keras hingga menghilangkan nyawa sendiri ataupun nyawa orang lain. Penanganan patah hati yang masih ringan bisa dengan cara berdiskusi atau bercerita tentang teman. Jika patah hati yang sudah mengalami hal akut, biasanya itu butuh psikiater atau psikologis yang profesional untuk menangani kasus patah hati yang sudah akut. Selanjutnya saran untuk pelaku patah hati. Pelaku patah hati sebaiknya tidaklah berlarut dan tidaklah terjebak ke dalam suasana patah hati yang carut-marut, dikarenakan patah hati yang berlarut-larut juga tidak baik. Selanjutnya hubungan patah hati dengan suka untuk mencintai. Biasanya orang yang telah mencintai seseorang dengan tulus dan ikhlas tetapi malah dikhianati atau ditinggalkan, seorang itu akan mengalami sukar untuk mencintai orang lain. Hal itu disebabkan oleh rasa kekecewaan, rasa tidak ingin terulang lagi, rasa tidak ingin tersakiti lagi, dan banyak hal. Pelakunya pun juga sama. Pelaku sukar untuk mencintai orang lain kebanyakan adalah remaja yang mengalami pubertas. Sampai saat ini masih banyak pelaku-pelaku remaja yang mengalami sukar untuk mencintai orang lain. Hal ini sangatlah tidak baik dikarenakan orang yang menutup hati untuk orang lain adalah orang yang sama saja orang yang menutupi dari pergolongan atau mengasingkan diri.
Hal ini dapat diatasi dengan cara membuka hati dan membuka diri kepada orang lain, kepada teman, kepada sahabat. Jangan cuma mengurung diri di dalam kamar ataupun menyendiri. Cara penanganan juga untuk mencintai orang lain adalah cintailah kita sendiri sebaiknya, seperti apa yang telah diajarkan kepada ibu kita, selalu mencintai diri sendiri, setelah itu mencintai orang lain. Untuk pelaku suka untuk mencintai orang lain biasanya sulit untuk mencintai lagi, tetapi bukanlah hal yang tidak mungkin. Tetap usaha, ikhtiar, berdoa, meminta kepada Allah SWT agar bisa dipulihkan hatinya kembali. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.